Tragedi bom Bali terjadi pada 12 Oktober tahun 2002, sebuah tanggal yang kemudian terpatri sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya sebuah serangan teror, tetapi sebuah titik balik yang mengubah cara bangsa ini memandang keamanan, perdamaian, dan ancaman ekstremisme. Bom Bali menjadi peristiwa yang mengguncang tidak hanya Indonesia, tetapi juga dunia internasional karena terjadi di jantung kawasan wisata global. Ledakan tersebut terjadi di Kuta, sebuah wilayah yang selama bertahan-tahan dikenal sebagai simbol kebebasan, pertemuan budaya, dan keramahan masyarakat Bali. Serangan ini menargetkan tempat-tempat yang penuh dengan kehidupan sosial, menjadikannya bukan sekadar serangan fisik, tetapi juga serangan terhadap rasa aman manusia. Dalam hitungan detik, suasana yang semula normal berubah menjadi kehancuran. Tragedi ini mencatat korban jiwa dalam jumlah besar dan meninggalkan luka mendalam yang tak mudah disembuhkan. Bom Bali bukan sekadar peristiwa kriminal, melainkan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebelum malam itu berubah menjadi mimpi buruk, Bali dikenal sebagai pulau damai yang hidup dari harmoni budaya, spiritualitas, dan pariwisata. Pada malam tanggal 12 Oktober tahun 2002, suasana Bali terasa seperti biasanya hangat, ramai, dan penuh semangat. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia berjalan menyusuri jalanan Kuta, bercampur dengan warga lokal yang menjalani rutinitas akhir pekan. Bali tidak hanya menjadi tujuan liburan, tetapi juga tempat di mana perbedaan bahasa, budaya, dan negara melebur menjadi satu. Musik terdengar dari berbagai sudut, aroma makanan memenuhi udara, dan tawa menjadi suara dominan malam itu. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada firasat bahwa malam damai tersebut akan berubah menjadi tragedi besar. Justru karena suasana damai inilah, dampak tragedi bom Bali terasa begitu menghancurkan. Rasa aman yang selama ini melekat pada Bali runtuh seketika. Pulau yang dikenal sebagai simbol kedamaian mendadak menjadi pusat perhatian dunia karena duka dan kehilangan. Di kawasan hiburan Kuta, tempat-tempat seperti Pedis Pub dan Sari Club dipenuhi pengunjung. Malam itu adalah malam biasa bagi banyak orang, waktu untuk melepas penat, menari, berbincang, dan menikmati hidup. Lampu-lampu klub menyala terang, musik berdentum, dan jalanan dipadati kendaraan serta pejalan kaki. Para pengunjung tidak saling mengenal, tetapi mereka berbagi satu hal yang sama, rasa aman. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang penuh kegembiraan itu akan menjadi lokasi tragedi besar. Para pekerja menjalankan tugasnya seperti biasa. Para wisatawan menikmati malam terakhir liburan mereka, dan warga lokal menjalani rutinitas tanpa rasa curiga. Kawasan ini adalah simbol kehidupan malam Bali hidup, ramai, dan penuh energi. Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, bahaya telah mengintai. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk bersiap, malam yang penuh cahaya itu akan segera berubah menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah modern Indonesia. Tanpa peringatan apapun, malam itu terbelah oleh ledakan pertama. Suara dentuman keras mengguncang kawasan Kuta, memecah musik, tawa, dan percakapan yang memenuhi udara. Dalam sepersekian detik, suasana yang semula hidup berubah menjadi kebingungan total. Banyak orang tidak langsung memahami apa yang terjadi. Sebagian mengira itu hanya kecelakaan, sementara yang lain terdiam karena syok. Ledakan tersebut menghantam Pedis Pub, menciptakan gelombang kejut yang terasa hingga ke jalanan sekitar. Kaca-kaca pecah, kendaraan berhenti mendadak, dan orang-orang berlarian tanpa arah. Waktu seolah berhenti. Detik-detik yang biasanya berlalu tanpa disadari, kini terasa begitu panjang dan mencekam. Beberapa saat kemudian, ledakan kedua yang jauh lebih besar menghantam Sari Club. Dentumannya menggelegar, disertai api dan tekanan dahsyat yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Ledakan inilah yang menyebabkan kerusakan paling parah dan korban jiwa terbanyak. Malam yang semula penuh cahaya berubah menjadi gelap oleh asap dan ketakutan. Setelah ledakan, api dengan cepat menjalar, melahap bangunan, kendaraan, dan apapun yang ada di sekitarnya. Asap tebal memenuhi udara, membuat jarak pandang semakin terbatas. Kepanikan melanda semua orang pengunjung, pekerja, dan warga sekitar yang berusaha menyelamatkan diri maupun orang lain. Suara jeritan dan panggilan minta tolong terdengar di tengah kekacauan. Banyak orang terluka, kebingungan,
dan terpisah dari teman atau keluarga mereka. Jalanan yang sebelumnya ramai kini dipenuhi puing-puing, api, dan orang-orang yang berusaha bertahan di tengah situasi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam kondisi yang sangat kacau, rasa kemanusiaan tetap muncul. Orang-orang yang selamat membantu mengangkat korban, menenangkan mereka yang panik, dan mencari bantuan medis. Namun, di balik upaya tersebut, kenyataan pahit mulai terasa. Banyak nyawa telah hilang, tragedi ini meninggalkan luka mendalam yang tak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan psikologis. Ketika fajar mulai menyingsing, skala tragedi akhirnya terlihat jelas. Sebanyak 202 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka serius. Para korban berasal dari lebih dari 20 negara, menjadikan bom Bali sebagai tragedi internasional yang mengguncang dunia. Rumah sakit di Bali bekerja di luar kapasitas mereka. Tenaga medis, relawan, dan aparat bergantian memberikan pertolongan terbaik yang mereka bisa. Identifikasi korban menjadi proses panjang dan menyayat hati, melibatkan keluarga yang datang dari berbagai belahan dunia untuk mencari kabar orang-orang tercinta. Berita tentang bom Bali dengan cepat menyebar ke media global. Ucapan duka dan solidaritas datang dari berbagai negara. Tragedi ini bukan lagi milik Bali atau Indonesia semata, melainkan menjadi simbol betapa terorisme dapat merenggut kemanusiaan tanpa mengenal batas negara, budaya, maupun keyakinan. Di tengah kehancuran dan kepanikan, muncul kisah-kisah kemanusiaan yang luar biasa. Warga lokal Bali, yang sebagian besar juga mengalami syok dan ketakutan, tidak berpaling dari penderitaan di sekitar mereka. Mereka membuka rumah, kendaraan, dan tempat usaha untuk membantu para korban. Tak sedikit yang berubah menjadi relawan spontan, mengangkut korban dengan mobil pribadi menuju rumah sakit. Tenaga medis bekerja tanpa henti, seringkali dengan peralatan terbatas dan kondisi yang jauh dari ideal. Dokter, perawat, dan relawan silih berganti memberikan pertolongan pertama, menghibur korban dan menenangkan mereka yang kehilangan arah. Malam itu terasa sangat panjang bukan hanya karena waktu, tetapi karena beban emosi yang harus ditanggung oleh semua orang yang terlibat. Di saat paling gelap, tragedi bom Bali justru menyingkap sisi terbaik manusia, solidaritas, empati, dan keberanian untuk saling menolong. Nilai-nilai inilah yang menjadi cahaya kecil di tengah malam penuh duka, dan kelak dikenang sebagai bagian penting dari kisah tragedi ini. Setelah situasi darurat mereda, perhatian bangsa tertuju pada satu pertanyaan besar, bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Pemerintah Indonesia segera melakukan penyelidikan besar-besaran dengan melibatkan berbagai lembaga keamanan. Proses ini tidak mudah, penuh tekanan publik, dan sorotan internasional yang intens. Bom Bali kemudian diidentifikasi sebagai aksi terorisme terorganisir, membuka mata banyak pihak tentang ancaman nyata ekstremisme. Dari tragedi ini, Indonesia mulai melakukan perubahan besar dalam sistem keamanan nasional. Undang-undang anti-teror diperkuat, koordinasi antar lembaga ditingkatkan, dan satuan khusus penanggulangan terorisme dibentuk. Bom Bali menjadi titik balik sejarah. Tragedi ini memaksa negara untuk beradaptasi dengan ancaman baru yang tidak kasat mata. Meski lahir dari peristiwa kelam, perubahan ini bertujuan melindungi masyarakat agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa depan. Seiring berjalannya waktu, luka fisik mungkin perlahan sembuh, tetapi ingatan tentang bom Bali tetap hidup. Bagi para penyintas dan keluarga korban, tragedi ini menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tak pernah benar-benar selesai. Setiap kenangan membawa rasa kehilangan, namun juga kekuatan untuk bertahan. Monumen peringatan di Kuta berdiri sebagai simbol ingatan kolektif. Nama-nama korban terukir di sana, bukan sekadar daftar, tetapi representasi dari kehidupan yang terputus terlalu cepat. Setiap tahun, doa dan bunga kembali diletakkan sebagai pengingat bahwa perdamaian harus dijaga dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Warisan terbesar bom Bali bukan hanya perubahan kebijakan atau sistem keamanan, melainkan pesan universal tentang pentingnya kemanusiaan. Tragedi ini mengajarkan bahwa kebencian dan kekerasan hanya melahirkan duka, sementara empati dan persatuan adalah jalan untuk menjaga masa depan. Di balik angka dan statistik, terdapat para penyintas yang harus menjalani kehidupan baru setelah tragedi bom Bali. Mereka membawa luka fisik, trauma psikologis, dan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Bagi sebagian orang,
Suara keras atau keramaian malam menjadi pengingat yang menyakitkan akan peristiwa tersebut. Proses pemulihan bukanlah perjalanan singkat, dibutuhkan waktu, dukungan keluarga, dan pendampingan profesional untuk kembali menemukan rasa aman. Banyak penyintas memilih berbagi kisah mereka bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menyuarakan pentingnya perdamaian dan empati. Kisah-kisah ini menjadi saksi hidup bahwa kekerasan tidak pernah berakhir di lokasi kejadian, melainkan berlanjut dalam kehidupan para korban. Keberanian para penyintas untuk terus hidup, bekerja, dan bermimpi kembali adalah bentuk perlawanan paling kuat terhadap teror. Mereka menunjukkan bahwa kemanusiaan dapat bertahan bahkan setelah mengalami tragedi terdalam. Bagi Bali, tragedi bom Bali meninggalkan dampak besar, terutama pada sektor pariwisata dan kehidupan sosial masyarakat. Ketakutan dan kekhawatiran sempat menyelimuti pulau ini. Namun, perlahan namun pasti, Bali mulai bangkit. Masyarakat Bali menunjukkan ketangguhan luar biasa. Upacara adat, doa bersama, dan solidaritas antar warga menjadi fondasi pemulihan. Dunia internasional kembali datang, bukan hanya sebagai wisatawan, tetapi sebagai bentuk dukungan. Bali menegaskan jati dirinya sebagai pulau yang menjunjung tinggi kedamaian dan toleransi. Kebangkitan Bali bukan berarti melupakan tragedi, melainkan belajar hidup berdampingan dengan ingatan tersebut. Dari luka yang mendalam, Bali mengajarkan dunia tentang kekuatan budaya, persatuan, dan harapan. Tragedi bom Bali meninggalkan pesan yang melampaui ruang dan waktu. Ia mengingatkan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus dijaga bersama. Terorisme tidak hanya menghancurkan bangunan dan nyawa, tetapi juga merusak rasa saling percaya antar manusia. Melalui ingatan dan refleksi, tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Pendidikan, dialog, dan toleransi menjadi kunci untuk mencegah kebencian tumbuh kembali. Mengenang bom Bali bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi menjaga kewaspadaan dengan kemanusiaan. Selama nama-nama korban tetap dikenang, selama kisah ini terus diceritakan, tragedi bom Bali akan menjadi pengingat abadi bahwa dunia harus memilih jalan damai agar peristiwa kelam seperti ini tidak pernah terulang kembali. Seiring waktu berlalu, tragedi bom Bali tidak pernah benar-benar menjadi masa lalu. Ia hidup dalam ingatan kolektif, dalam cerita para penyintas, dalam doa keluarga korban, dan dalam kesadaran masyarakat luas. Setiap tanggal 12 Oktober, ingatan itu kembali hadir, bukan untuk membuka luka, tetapi untuk memastikan bahwa sejarah tidak dilupakan. Ingatan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan. Dengan mengingat, manusia belajar mengenali tanda-tanda bahaya, memahami konsekuensi kebencian, dan menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Bom Bali menjadi pengingat bahwa perdamaian bisa rapuh jika tidak dijaga bersama. Di Bali, ingatan itu tidak diwujudkan dalam kemarahan, melainkan dalam refleksi dan penghormatan. Upacara peringatan dilakukan dengan hening dan penuh makna. Dunia diajak untuk berhenti sejenak, mengenang mereka yang telah pergi, dan merenungkan tanggung jawab bersama untuk menjaga kemanusiaan. Bom Bali bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi juga sejarah global. Serangan ini menunjukkan bahwa terorisme adalah ancaman lintas negara yang dampaknya dirasakan jauh melampaui lokasi kejadian. Dalam satu malam, puluhan negara kehilangan warganya dan dunia dipaksa menghadapi kenyataan pahit tentang ekstremisme. Peristiwa ini memperkuat kerjasama internasional dalam bidang keamanan, intelijen, dan penanggulangan terorisme. Negara-negara menyadari bahwa tidak ada satu bangsa pun yang benar-benar aman jika berdiri sendiri. Bom Bali menjadi contoh nyata bahwa ancaman global membutuhkan respons kolektif. Namun, di balik kerjasama keamanan, tragedi ini juga memunculkan diskusi penting tentang hak asasi manusia, keadilan, dan pencegahan radikalisasi. Dunia belajar bahwa melawan teror bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang pendidikan, keadilan sosial, dan dialog antar budaya. Setiap tragedi besar meninggalkan pertanyaan bagi generasi selanjutnya. Apa yang bisa dipelajari? Bom Bali mewariskan tanggung jawab moral untuk menceritakan kisah ini dengan jujur dan berimbang. Bukan untuk menanamkan ketakutan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran. Generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa ini, mengenalnya,
melalui cerita, buku, film dokumenter, dan pendidikan sejarah. Dari sanalah nilai-nilai toleransi, empati, dan penolakan terhadap kekerasan ditanamkan. Bom Bali menjadi pengingat bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghancurkan. Makna sejati dari tragedi ini terletak pada bagaimana kisahnya diteruskan selama generasi berikutnya memahami bahwa kemanusiaan harus selalu diutamakan. Maka ingatan tentang Bom Bali akan berfungsi sebagai peringatan bukan luka, tetapi pelajaran berharga bagi masa depan. Tragedi Bom Bali memicu perubahan besar dalam kesadaran sosial masyarakat. Setelah peristiwa itu, rasa aman yang sebelumnya dianggap sebagai hal biasa tidak lagi dipandang remeh. Masyarakat mulai menyadari bahwa ancaman dapat datang kapan saja dan di mana saja, bahkan di tempat yang selama ini dianggap paling damai. Kesadaran ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan kewaspadaan, tetapi juga dalam diskusi publik tentang toleransi, radikalisme, dan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Media, lembaga pendidikan, dan komunitas sipil mulai berperan aktif dalam menyuarakan nilai-nilai kebersamaan dan penolakan terhadap kekerasan. Bom Bali mengajarkan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga hasil dari kesadaran kolektif. Dengan saling menjaga, saling peduli, dan saling memahami, masyarakat dapat membangun benteng sosial yang kuat terhadap ideologi kebencian. Dalam upaya merespons tragedi Bom Bali, negara dihadapkan pada ujian besar menegakkan keadilan tanpa mengorbankan prinsip hukum. Proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi sorotan nasional maupun internasional. Masyarakat menuntut keadilan bagi para korban, sekaligus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Peristiwa ini memperkuat fondasi hukum terkait penanggulangan terorisme di Indonesia. Kerangka hukum diperbarui, aparat dilatih secara khusus, dan mekanisme pencegahan diperkuat. Negara belajar bahwa keteguhan dalam menghadapi teror harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia. Dari tragedi ini, lahir pemahaman bahwa keadilan bukan sekadar hukuman, melainkan juga upaya mencegah kekerasan serupa di masa depan. Keteguhan negara diuji bukan hanya pada saat krisis, tetapi juga dalam konsistensi menjaga hukum dan kemanusiaan. Meski pernah menjadi lokasi tragedi besar, Bali tidak selamanya dikenang sebagai tempat duka. Perlahan, pulau ini menjelma menjadi simbol ketahanan dan harapan. Kehidupan kembali berjalan, namun ingatan tetap dijaga dengan penuh hormat. Masyarakat Bali menunjukkan bahwa luka tidak harus melahirkan kebencian. Nilai-nilai budaya yang menjunjung keseimbangan, harmoni, dan kedamaian menjadi fondasi dalam proses pemulihan. Bali memilih untuk bangkit tanpa melupakan dan menyambut dunia tanpa kehilangan jati diri. Dalam konteks ini, Bom Bali tidak hanya dikenang sebagai tragedi, tetapi juga sebagai pengingat akan kekuatan manusia untuk pulih. Bali berdiri sebagai simbol bahwa dari peristiwa paling kelam sekalipun, harapan masih dapat tumbuh selama kemanusiaan tetap dijaga. Setiap tahun, pada tanggal 12 Oktober, Bali dan dunia kembali berhenti sejenak untuk mengenang tragedi Bom Bali. Upacara peringatan dilakukan dengan hening tanpa kemeriahan, tanpa kebisingan sebagai bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang kehilangan nyawa. Lilin dinyalakan, doa dipanjatkan, dan nama-nama korban disebutkan satu persatu. Peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan pengingat bahwa tragedi tersebut pernah terjadi dan meninggalkan luka mendalam. Dengan mengenang, masyarakat menolak untuk melupakan, sekaligus menolak agar peristiwa serupa terulang kembali. Ingatan kolektif menjadi alat penting untuk menjaga kewaspadaan dan empati. Bom Bali mengajarkan bahwa melupakan sejarah membuka ruang bagi kesalahan yang sama. Karena itu, peringatan ini menjadi simbol komitmen bersama bahwa kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas kebencian dan kekerasan. Tragedi Bom Bali pada akhirnya meninggalkan satu pesan utama. Masa depan harus dibangun di atas perdamaian dan saling pengertian. Dari kehancuran dan kehilangan, muncul tanggung jawab moral untuk menjaga dunia agar tetap aman bagi generasi berikutnya. Janji ini tidak hanya diucapkan oleh negara atau lembaga, tetapi juga oleh individu. Setiap sikap toleran, setiap dialog yang jujur, dan setiap penolakan terhadap kekerasan adalah bagian dari warisan tragedi ini. Bom Bali mengingatkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kenyataan yang harus dirawat dengan kebijaksanaan. Selama kisah ini terus diceritakan,
selama nama-nama korban tetap dikenang, janji itu akan tetap hidup. Janji bahwa tragedi seperti bom Bali tidak akan menjadi siklus berulang dalam sejarah, melainkan pelajaran berharga yang menuntun manusia menuju masa depan yang lebih damai dan manusiawi. Kita mengingat bukan untuk membuka luka, tetapi untuk menjaga kemanusiaan. Jika kamu merasa pesan ini penting, like videonya, bagikan pemikiranmu di komentar, dan subscribe agar sejarah tidak dilupakan.